Selamat menikmati sajian menarik dari channel Teh Cucu Karawang. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Baiklah, sesi berikutnya kita akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Ibu di dalam LMS. Pertanyaan ini saya himpun ada 5 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana menumbuhkan jiwa kepemimpinan murid sebagai aset SDM? Yang dimaksud mungkin sumber daya manusia ya. Sebenarnya ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan murid, di mana jiwa kepemimpinan murid ini kita anggap sebagai aset SDM. Sebagai aset SDM yang harus ditumbuhkan adalah tentu kualitasnya, pengetahuannya, kecerdasannya, dan juga keterampilannya. Dapat dilakukan dengan cara terus melatih melalui pendidikan karakter tentunya. Dalam hal ini bisa ditumbuhkan melalui yang sekarang sedang kita galakan, yaitu P5. Pada P5 perlu terus ditumbuhkan. Apa yang ditumbuhkan yaitu terkait dengan profil pelajar Pancasila tentunya. Apa saja kemandiriannya, berketuhanannya, kekolaboratifnya, kebinekaannya, dan bernalar kritis serta kreatifnya. Pada P5 juga tentu diupayakan adanya pemberdayaan potensi melalui tanggung jawab. Misalnya siswa diberikan tanggung jawab untuk menjadi pimpinan proyek. Kemudian hal ini tentu perlu dilakukan upaya kolaboratif melalui pelibatan orang tua untuk mendukung kepemimpinan anak mereka. Jangan lupa juga terus lakukan evaluasi, refleksi, dan tentunya umpan balik. Melalui upaya ini, sekolah tentu dapat menumbuhkan jiwa kepemimpinan murid dan terus mendorong tumbuhnya jiwa ini dari lingkungan sekolah. Meskipun untuk membangun jiwa kepemimpinan murid ini tentu perlu waktu dan kesabaran, tapi perlu terus untuk tetap terus ditumbuhkan. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mengelola sumber daya dengan baik agar terjalin dengan baik ya. Nah, sumber daya perlu dikelola dengan efektif agar sumber daya itu terkelola dengan baik ya. Harus dikelola dengan efektif dan efisien, karena hal ini merupakan tanggung jawab penting dari seorang pemimpin, dalam hal ini pemimpin pembelajaran. Untuk mengelola sumber daya dengan baik dapat dilakukan dengan cara menyusun rencana strategis, tentu dengan secara kolaboratif dengan seluruh warga sekolah. Melihat pada visi, misi, dan tujuan yang jelas yang sudah ditentukan untuk terus memandu sumber daya dengan membuat rencana anggaran, mengawasi pelaksanaannya dan mengevaluasinya, serta merencanakan pemeliharaan dan perbaikan tentunya. Perbaikan fasilitas dan mengoptimalkan penggunaannya, dan melakukan evaluasi secara teratur terhadap penggunaan sumber daya tersebut. Jangan lupa untuk terus meningkatkan kompetensi kepemimpinan melalui pelatihan yang berkelanjutan. Selanjutnya, Bapak Ibu, pertanyaan yang ketiga, bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar warga sekolah terbiasa untuk menggunakan pendekatan berbasis aset dalam merencanakan suatu kegiatan? Bapak Ibu sebagai pemimpin yang baik, dan tentu Bapak Ibu sebagai guru penggerak yang berasal dari pendidikan guru penggerak, tentu telah memiliki nilai dan peran dari seorang guru penggerak. Di antaranya adalah kolaboratif. Oleh karenanya perlu selalu untuk melibatkan seluruh warga sekolah dalam tahap perencanaan, identifikasi kekuatan sumber daya yang dimiliki, agar seluruh warga sekolah memahami pendekatan berbasis aset juga
yang perlu diawali dengan memberikan pemahaman kepada seluruh warga pada sebelum dilaksanakannya kegiatan ini, kepada seluruh warga sekolah. Lalu setelah itu terus lakukanlah refleksi, evaluasi, dan tindak lanjutnya. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang keempat, apa yang bisa dilakukan untuk kemajuan sekolah jika 6 model asetnya sudah bagus tapi secara modal manusia belum mumpuni? Oh ya, jika 6 modal asetnya sudah bagus tapi secara modal manusia belum mumpuni. Nah, Bapak Ibu, manusia itu adalah merupakan aset utama yang harus dimiliki. Oleh karena itu, modal manusia ini pasti harus yang paling pertama harus dikelola. Oleh karenanya, seorang pemimpin harus dapat mengidentifikasi terlebih dahulu kekuatan apa yang dimiliki oleh warga sekolah, ya, untuk kemudian nanti memetakannya dan harus memberikan fasilitasi untuk mendapatkan pengembangan potensi dirinya, bisa sebagai sumber daya manusia, bisa melalui pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya, sehingga pada akhirnya nanti dapat memiliki kemampuan yang mumpuni tadi sesuai dengan apa yang diharapkan untuk dapat mengelola aset yang lainnya secara optimal. Seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, contoh program yang berdampak pada murid. Bapak Ibu, saat ini tentu kita sedang digalakan dengan kurikulum Merdeka itu yang sedang berkembang ini adalah dengan adanya wadah yang berupa program yang berdampak pada murid, yaitu melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Misalnya untuk membuat program yang berdampak pada murid melalui P5 ini berdasarkan dari analisis sebelumnya terkait kebutuhan dan kondisi yang diperlukan di sebuah sekolah. Misalkan pada tema suara demokrasi, misalkan seperti ini. Dari tema suara demokrasi itu siswa kelas 7 misalkan diberikan pemahaman, pengertian tentang apa itu demokrasi, negara mana saja yang menganut demokrasi. Kemudian setelah pemahaman mereka dapat, kemudian mereka juga diberikan kesempatan untuk melakukan apa yang mereka bisa lakukan, misalkan menjadi pengurus pengurus TPS, menjadi saksi, menjadi ada yang menjadi calonnya, melaksanakan kampanye, kemudian menjadi panitia, dan ada yang menjadi peserta pemilihnya sendiri. Nah, diharapkan dengan mereka melakukan itu akan berdampak kuat pada murid-murid. Jadi bukan sekedar melakukan pemilihan ketua OSIS, tapi bagaimana mereka tahu prosesnya dari A sampai Z-nya, seperti itu. Kita sudah enak di kurikulum yang baru ini memiliki wadah untuk menuangkan program yang berdampak pada murid ini. Bisa juga dilakukan melalui ekstrakurikuler, ya, dimana ekstrakurikuler ini merupakan kebutuhan yang bisa kita wadahi, berikan wadahnya bagi kebutuhan siswa agar mereka dapat tereksplor kekuatan yang ada pada dirinya, sehingga akan berdampak bagi mereka di kemudian harinya. Demikian untuk pertanyaan yang modul 3.2 ini. Terima kasih atas perhatiannya.